Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Salah dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mungkin ini saya akan memberikan presentasi terkait penyuluhan bahayanya cyberbullying di media sosial. Nah, sebenarnya untuk pertama-tama, cyberbullying itu seperti apa sih? Nah, cyberbullying itu adalah merupakan perundungan dunia maya yang menggunakan teknologi digital, dan hal ini dapat terjadi di media sosial atau juga platform chatting, platform bermain game dan ponsel. Dan menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Nah, seperti apa sih contoh-contoh cyberbullying? Yang pertama itu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar di media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka, trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaring sosial, ataupun juga mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Nah, sebenarnya kalau kita dilihat dari data dari salah satunya Kenal Mental memiliki survei bahwasanya seluruh Indonesia, menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik, yang dimana bisa dilihat bahwasannya pengalaman perilaku tidak sopan seperti 27% pernah mengalami hate speech, 43% orang mengaku mendapatkan hoax dan penipuan, dan 13% merasa tindakan diskriminasi. Dan di mana perilaku tidak sopan ini dilakukan oleh orang asing sebanyak 40%. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di Indonesia ini perlu adanya, salah satunya adalah cara kita beretika, juga cara kita ya berkomunikasi yang baik dan benar di media sosial. Nah, sebenarnya sih apa sih yang menjadi penyebab dari dampak dari cyberbullying ini? Untuk penyebabnya, yang pertama itu ikut-ikutan teman. Jadi karena supaya terkesan, supaya terlihat uh, famous atau juga paling terkenal, makanya dari itu, karena orang tersebut yang melakukan cyberbullying ini tuh kayak harus ikut-ikutan dulu temannya, terus sulit berempati terhadap orang lain, uh, jarang bersosialisasi, yang terlihat kuat di mata orang lain, benar ya, yang terlihat kuat di mata lain dengan cara menindaskan orang. Biasanya kan beberapa orang merasakan harus ada ya kekuatan lah, atau juga power seperti itu, dengan melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan seseorang. Terus upaya untuk mendapatkan popularitas dan hubungan tidak baik dengan keluarganya. Nah, apa sih sebenarnya dampak-dampaknya? Pertama, gejala fisik seperti sakit kepala dan perut, berkurangnya rasa percaya diri, kesulitan untuk tidur atau beristirahat, hilangnya kepercayaan kepada orang lain, waspada dan curiga berlebihan, gangguan kecemasan, hilangnya motivasi untuk beraktivitas, sulit beradaptasi di lingkungan yang eh, baru, dan depresi, dan munculnya keinginan untuk bunuh diri. Jadi sebenarnya untuk cyberbullying ini, karena dia itu bersifat membuli orang di media sosial, dan itu bisa menjadikan korban itu depresi, dan hampir bisa juga membuat dia atau si korban itu bunuh diri. Nah, sebenarnya untuk cyberbullying ini tuh diatur di dalam undang-undang apa sih? Nah, sebenarnya untuk cyberbullying ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE, dan perubahannya. Nah, itu terkait di pasal berapa? Itu ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4, yang dimana untuk pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran. Jadi untuk pasal 27 ayat 3 ini, yang di-highlightin adalah orang-orang yang melakukan penghinaan atau mencemarkan nama baiknya. Dan untuk pasal 27 ayat 4, yaitu
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau ancaman. Dan untuk jadi highlightnya adalah di mana di 27 ayat 4 itu di highlightnya adalah pemerasan dan atau pengancaman. Khususan itu hal-hal terkait dengan uh, pencemaran nama baik dan juga pengancaman segala macam itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga bisa kita sebut dengan KUHP. Nah, dan penyebab dan dampak yang mengenai hukumnya bagi yang melanggar pasal 27 ayat 3 akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Sedangkan pelaku pelanggar pasal 27 ayat 4 akan dipidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi untuk hal-hal pemidanaannya terkait dengan denda penjaranya dan juga untuk bayar dendanya ini sebenarnya sudah juga di concern banget di dalam undang-undang ini juga. Mungkin sekian terkait presentasi mengenai penyuluhan bahaya cyberbullying. Harapannya agar cyberbullying ini bisa tetap diawasi oleh para masyarakat dan juga untuk para kalangan remaja terutamanya dalam bagaimana beretika yang baik, berkomunikasi yang baik di ranah media sosial. Dikarenakan sebenarnya adalah hal ini hal yang perlu harus kita waspadai karena hal ini adalah hal yang sebenarnya itu susah untuk diawasi. Maka dari itu pentingnya penyuluhan ini agar kedepannya masyarakat dapat memahaminya bahwasannya hal-hal yang perlu kita put concern itu di mana aja. Mungkin itu saja terkait presentasi. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurangnya kata-kata saya atau juga perbuatan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.